Dunia pernah percaya bahwa bumi adalah pusat segalanya, bahwa langit diciptakan untuk mengelilingi kita, bahwa manusia adalah pusat dari rencana Tuhan. Dan ketika semua orang mempercayai hal itu, ada satu pria yang justru diam-diam mulai meragukan semuanya, tanpa sorotan, tanpa pengakuan, hanya sunyi dan pikiran yang tak pernah berhenti bekerja. Nicolaus Copernicus. Dia tidak tumbuh dalam panggung sejarah. Dia tidak mati dibakar karena keyakinannya, tapi dia memilih luka yang lebih dalam, menanggung kebenaran sendirian. Di akhir hidupnya, saat tubuhnya tak lagi kuat, dia memeluk sebuah naskah, bukan sebuah kitab suci, tapi buku yang dia tahu kelak akan mengguncang keyakinan seluruh Eropa. Sebuah buku yang bahkan sampai detik terakhirnya, dia masih ragu untuk mencetaknya. Nicolaus Copernicus lahir pada tahun 1473 di kota kecil bernama Torun, Polandia. Dia lahir dalam keluarga yang cukup berada, tapi dia kehilangan ayahnya sejak kecil. Ibunya nyaris tak tercatat dalam sejarah, yang tersisa hanyalah nama dan keheningan. Dia dibesarkan oleh pamannya, seorang uskup dari gereja yang kelak akan merasa terguncang oleh pemikirannya. Dan ironisnya, Nicolaus Copernicus justru mendapatkan akses ke pendidikan terbaik dari sana. Dia belajar hukum, kedokteran, matematika, namun pandangannya selalu kembali kepada langit, bukan sebagai pelengkap kalender liturgi, tapi sebagai teka-teki besar yang menantang pikirannya setiap malam. Copernicus hidup di dunia yang percaya bahwa langit berputar demi bumi, bahwa setiap planet mengikuti jalur yang dibuat oleh Ptolemaios, model geosentris yang sudah ribuan tahun dipercayai. Tapi baginya, ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tata semesta ciptaan Tuhan seharusnya indah, sederhana, dan teratur. Jika Tuhan menciptakan segalanya, mengapa langit tampak seperti mesin tua yang pincang? Pertanyaan tersebut tumbuh diam-diam, dan dari sanalah segalanya bermula. Saat menempuh pendidikan di Italia, Nicolaus Copernicus mulai menyusun sebuah teori, sederhana dalam konsep, tapi radikal dalam dampaknya. Bukan bumi pusat semesta, mataharilah pusatnya, dan bumi hanyalah satu dari banyaknya benda langit yang mengelilinginya. Sebuah ide yang menghancurkan tatanan lama, yang meruntuhkan fondasi gereja, filsafat, dan harga diri manusia saat itu. Nicolaus Copernicus tahu jika dia menyebarkannya, dia bukan hanya ditentang, tapi bisa dianggap menghina kehendak Tuhan. Jadi, dia memilih diam. Dia menulis secara diam-diam. Dia menghitung ulang lintasan planet, menyusun model baru alam semesta, menyembunyikannya dari dunia selama 3 dekade. Bayangkan, 30 tahun, bukan karena ragu pada logikanya, tapi karena dia paham kebenaran memiliki harga yang mahal. Copernicus menyelesaikan draft awalnya sekitar tahun 1514, tapi tak satu pun ia terbitkan secara terbuka. Dia hanya membaginya pada segelintir orang, ilmuwan yang dia percayai, dan teman yang dia tahu tak akan membocorkannya. Hingga akhirnya datanglah seorang pemuda bernama Rheticus. Dia membaca cuplikan teori Copernicus dan merasa seperti menemukan api di dalam kegelapan. Dia datang jauh-jauh ke Polandia hanya untuk belajar langsung dari Nicolaus Copernicus. Ketika Rheticus bertemu dengan Copernicus, dia berkata, "Jika engkau mati sebelum menerbitkannya, dunia akan tetap tersesat dalam gelap." Kata-kata itu mengetuk hati Copernicus. Mungkin untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, dia merasa tak sepenuhnya sendirian. Akhirnya, dengan ragu dan berat hati, ia menyerahkan naskah itu untuk dicetak pada tahun 1543, dan judul dari naskah tersebut, De Revolutionibus Orbium Solestium. Namun, bahkan saat itu, ketakutan masih mengikuti Nicolaus Copernicus. Editor buku yang mencetak teori dari Nicolaus Copernicus secara diam-diam menambahkan pengantar yang menyesatkan. Isi dari pengantar tersebut menyebutkan bahwa teori ini hanyalah alat hitung-hitungan, bukan gambaran nyata alam semesta. Hal ini dilakukan oleh sang editor untuk meredakan konflik. Tapi efeknya, warisan Nicolaus Copernicus hampir nggak diakui pada zamannya sendiri. Setelah kematian Nicolaus Copernicus, bukunya tidak langsung mengguncang dunia. Sebagian besar ilmuwan mengabaikannya, bahkan sebagian lagi menertawakannya. Tapi,
Pemikirannya gak pernah mati begitu aja. Karena benih yang ditanam dalam kesunyian akan tumbuh saat waktunya tiba. Galileo Galilei datang, Kepler menyusul kemudian, dan akhirnya Newton mengukuhkan semuanya dengan rumus-rumusnya. Galileo melihat bahwa Venus punya fase seperti bulan. Ini adalah bukti bahwa Venus mengorbit matahari. Kepler membuktikan orbit planet bukan lingkungan sempurna, tapi elips yang tertata secara sistematis. Semua itu terjadi karena ada seseorang yang lebih dulu mempertanyakannya, yaitu Nicolaus Copernicus. Pada awalnya, gereja nggak terlalu menanggapi tentang Galileo dan juga Kepler, apalagi tentang buku Copernicus. Tapi, ketika Galileo mulai menyuarakan ide itu dengan lantang, buku Copernicus dimasukkan ke dalam daftar larangan pada tahun 1616. Karena ini bukan hanya soal sains dan ilmu pengetahuan, ini soal posisi manusia di hadapan Tuhan. Jika bumi bukan pusat alam semesta, maka manusia bukan pusat ciptaan. Jika manusia bukan pusat, apa arti pengorbanan Kristus? Ketakutan pihak gereja bukan tanpa alasan, karena jika semesta ini tidak dibuat demi manusia, maka ego manusia harus menunduk. Lalu apa jadinya jika Nicolaus Copernicus memilih diam selamanya? Nggak mencetak bukunya, nggak mempublikasikan teori-teorinya. Mungkin Galileo nggak pernah punya keberanian untuk bicara, dan mungkin Kepler nggak pernah menulis hukum-hukumnya. Bahkan mungkin Newton nggak akan pernah menemukan gravitasi. Dan mungkin kita masih hidup dalam ilusi bahwa semesta ini berputar hanya untuk kita. Tapi berkat satu pria yang memilih sunyi, yang lebih percaya pada akal daripada tepuk tangan, kita semua akhirnya tahu kita bukan pusat segalanya. Kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kita fahami. Jika hari ini lo ngerasa sendirian, jika suara lo gak pernah didengar, bahkan jika pikiran lo hanya dianggap sebuah angin lalu, ingatlah Nicolaus Copernicus. Dia gak pernah diteriakkan namanya saat hidup, gak pernah dipuja dalam keramaian. Tapi dari kesunyian dan keraguan itulah dia berhasil mengguncang langit. Kadang perubahan terbesar datang bukan dari mereka yang paling lantang, tapi dari mereka yang memilih diam, yang tetap berpikir, tetap menulis, meski seluruh dunia belum siap mendengarkan.